Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan ini, saya Renita Lestari dari kelas 11 IPA 5 akan menjelaskan materi tentang menggambar grafik fungsi. Langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, tentukan titik potong sumbu X dengan Y sama dengan 0. Lalu, tentukan titik potong sumbu Y dengan X sama dengan 0. Kemudian, tentukan titik-titik stasioner dan jenisnya. Apa sih titik stasioner dan jenisnya itu? Jadi gini teman-teman, dalam ilmu matematika itu, titik stasioner adalah dalam grafik dari turunan kurva pertama. Sederhananya, titik stasioner itu adalah titik di mana kurva berhenti naik atau turun. Sedangkan jenisnya ada 4, yaitu titik balik minimum, titik balik maksimum, titik belok minimum, dan titik belok maksimum. Jadi yang mana aja nih masing-masing dari jenis ini? Titik stasioner, titik di mana kurva berhenti naik atau turun. Jadi, persimpangan antara kurva naik dan turun ini disebut titik stasioner. Dan juga titik persimpangan antara kurva turun dan kurva naik ini juga disebut titik stasioner. Jadi bedanya apa titik stasioner yang ini dan yang ini? Nah, titik yang ada di atas ini, yang kurvanya terbuka ke bawah, namanya titik balik maksimum. Sedangkan titik yang di bawah ini, yang kurvanya terbuka ke atas, namanya titik balik minimum. Kurva yang naik ke atas ini namanya titik belok maksimum. Persimpangannya namanya titik balik maksimum. Dan kurva yang turun ke bawah namanya titik belok minimum. Persimpangannya namanya titik balik minimum. Kurva yang naik lagi ini namanya titik belok maksimum. Lanjut ke langkah-langkahnya. Kemudian kita buat atau kita mencari titik bantunya, lalu kita gambar grafiknya. Oke, kita ke contoh soal yang pertama. Soal yang pertama, Y sama dengan X kuadrat plus 9. Sesuai yang sudah kita bahas tadi, langkah pertama tentukan titik potong sumbu X, Y sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat plus 9, kita jadikan sama dengan 0. Lalu 9-nya pindah ruas ke sebelah kanan, negatif. Tapi di sini teman-teman, X kuadrat sama dengan negatif 9. X kuadrat bila dipindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi akar. Sedangkan di ruas kanan ini 9-nya merupakan negatif. Jadi ini tidak memenuhi. Tidak ada hasilnya karena akar itu tidak boleh negatif. Kesimpulannya dari ini berarti kurva dari soal Y sama dengan X kuadrat plus 9 ini dia tidak memiliki titik potong di sumbu X. Artinya kurvanya secara otomatis pasti berada di atas atau di bawah sumbu X. Jadi dia tidak bersentuhan sama sekali dengan sumbu X. Lalu langkah yang kedua, tentukan titik potong sumbu Y dengan X sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat plus 9, kita substitusikan X-nya menjadi 0. 0 kuadrat plus 9, hasilnya 9. Lalu langkah yang ketiga, tentukan titik-titik stasioner dan jenisnya. Y sama dengan X kuadrat plus 9. Turunan pertama X kuadrat adalah 2X. 2X sama dengan 0. X sama dengan 0. Ini kan X-nya udah ketemu nih. Sekarang kita cari Y-nya. Nilai stasionernya. Fx sama dengan X kuadrat plus 9. F-nya kita ganti dengan 0 tadi. Mohon maaf, X-nya kita ganti dengan 0 tadi. Kan X-nya udah ketemu nih. Kita substitusikan ke sini. Jadinya 0 kuadrat plus 9. Hasilnya 9. Jadi, titik stasionernya itu, titik atau nilai stasionernya adalah 0,9. Lalu jenis stasionernya apa? Nah, kita uji coba di garis bilangan.
Tadi kan X-nya udah ketemu nih, 0. Karena X-nya itu cuma ada 1, maka otomatis ruas yang perlu kita uji coba itu hanya ada 2, yaitu ruas kanan dari 0 ke sebelah kanan dan ruas kiri dari 0 ke sebelah kiri. Dari ruas kiri kita ambil uji coba titik negatif 1. Kita substitusikan keturunan pertama tadi. 2X substitusikan negatif 1, jadi 2 dikali negatif 1 hasilnya negatif 2. Ini adalah stasioner turun. Kenapa turun? Karena hasilnya negatif. Jika hasilnya positif, maka otomatis itu merupakan stasioner naik. Nah, di ruas sebelah kanan kita ambil 1. 2 dikali 1 hasilnya 2, positif, maka dia otomatis naik. Dari 0 ke sebelah kanan dia positif, dari 0 ke sebelah kiri dia negatif. Otomatis grafiknya turun, dan yang positif dia grafiknya naik. Nah, ini adalah sketsa kasar dari fungsi y sama dengan x kuadrat plus 9. Karena grafiknya ini terbuka ke atas, otomatis dia merupakan titik belok minimum. Mohon maaf, ini titik balik minimum. Ini titik balik minimum ya. Nah, lalu bagaimana kalau mau menggambar grafiknya? Sesuai langkah berikutnya, langkah keempat, kita cari titik bantunya. Titik bantunya, bila x-nya negatif 2, otomatis y-nya 13. Negatif 2 kuadrat, 4 plus 9, 13. Negatif 1 kuadrat, 1 plus 9, 10. 1 kuadrat, 1 plus 9, 10. 2 kuadrat, 4 plus 9, 13. Nah, jadi titik negatif 2,13, titik negatif 1,10, titik 1,10, titik 2,13. Langkah yang kelima, kita gambar grafiknya. Kurang lebih grafik dari y sama dengan x kuadrat plus 9 itu seperti ini, teman-teman. Titik negatif 2,13, negatif 2 kurang lebih ada di sini. Lurus 13 kurang lebih ada di sini. Nah, ini titik negatif 2,13. Lalu titik negatif 1,10. Negatif 1 kurang lebih ada di sini. 10 kita garis lurus ke atas, kurang lebih ada di sini. Begitu seterusnya. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2, y sama dengan x pangkat 4 min 2x kuadrat. Sama seperti tadi, langkah pertama, tentukan titik potong sumbu x dengan y sama dengan 0. Y sama dengan x pangkat 4 min 2x kuadrat, kita jadikan sama dengan 0, lalu kita faktorkan. Nah, kita dapat x1-nya ini 0, x2-nya negatif 2, pindah ruas ke sebelah kanan, jadi x sama dengan plus minus akar 2. Langkah yang kedua, tentukan titik potong sumbu y dengan x sama dengan 0. Y sama dengan x pangkat 4 min x kuadrat. Kita substitusikan x-nya jadi 0. 0 pangkat 4 min 2 dikali 0 kuadrat, hasilnya 0. Lalu langkah yang ketiga, tentukan titik-titik stasioner dan jenisnya. Y sama dengan x pangkat 4 min 2x kuadrat. Turunan pertama dari x pangkat 4, 4x. Turunan pertama dari 2x kuadrat, 2 dikali 2, 4x. Pangkatnya habis. Lalu kita faktorkan. Nah, kita dapat nih x1-nya 0, x2-nya 1, dan x3-nya negatif 1. Kita cari deh y-nya. Fx sama dengan x pangkat 4 min 2x kuadrat. Pertama kita substitusikan 0. 0 pangkat 4 0 min 2 dikali 0, 0, hasilnya 0. Titik 0,0. Lalu kita substitusikan yang 1. 1 pangkat 4, 1 min 2 dikali 1 kuadrat, 1, 2, hasilnya negatif 1. Jadi titik 1, negatif 1. Lalu yang ketiga, negatif 1 kita substitusikan, hasilnya negatif 1. Jadi titik negatif 1, negatif 1. Nah,
Sekarang jenis stasionernya apa nih dari titik-titik yang 3 tadi? Kita uji coba lagi dengan garis bilangan. Ada titik negatif 1, 0, dan 3. Kan sekarang ada 3 titik. Otomatis ruas yang perlu kita uji coba ada 1, ruas dari negatif 1 ke sebelah kiri. Lalu yang kedua, ruas antara negatif 1 dan 0. Yang ketiga, ruas antara 0 dan 1. Dan yang keempat, ruas antara 1 ke sebelah kanan. Dari ruas antara 1 ke sebelah kanan, saya ambil contohnya bilangan 2. 4 dikali 2 pangkat 3 min 4 dikali 2, ini hasilnya 24. Dia naik karena positif ya. Lalu antara 0 dan 1 saya ambil bilangan 1/2. Hasilnya negatif, maka dia turun. Lalu antara 0 dan negatif 1 saya ambil bilangan negatif 1/2. Hasilnya 3/2. Dia naik positif ya. Lalu dari negatif 1 ke sebelah kiri saya ambilnya bilangan negatif 2. Dia turun negatif. Nah, jadi seperti ini. Negatif, positif, negatif, positif. Kurvanya kurang lebih seperti ini. Dia turun karena negatif, naik positif, turun lagi negatif, dan dia naik lagi positif. Ini sketsa kasar kurva dari fungsi y sama dengan x pangkat 4 min 2x kuadrat. Nah, kita ambil kesimpulan nih. Yang kurvanya terbuka ke atas ini, negatif 1, negatif 1, dia stasioner minimum. Kenapa? Karena dia ada di bawah dan kurvanya terbuka ke atas. Lalu yang ini, yang 0, dia kurvanya terbuka ke bawah. Otomatis dia stasioner maksimum. Yang ini kurvanya terbuka ke atas, sama, dia stasioner minimum. Lalu sekarang kita gambar grafiknya. Langkah keempat, kita cari titik bantu. Jika x-nya sama dengan negatif 2, maka y-nya otomatis 8. Negatif 2 pangkat 4, 16, 2 dikali negatif 2 kuadrat 8, 16 min 8, 8, x-nya negatif 1, y-nya negatif 1, x-nya 1, y-nya negatif 1, x-nya 2, y-nya 8. Nah, kita dapat nih titik bantunya buat gambar grafik. Sekarang kita tinggal gambar grafiknya. Kurang lebih gambar grafiknya seperti ini, teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.